Eka atau Kitab Ratapan pasal 1 ayat 1-22. Betapa dia tinggal sendirian, kota yang dahulu penuh orang. Ia telah menjadi seperti janda, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Seorang putria dari antara wilayah-wilayah, telah menjadi pembayar upeti. Dia meratap dengan getir pada waktu malam, dan air matanya mengalir di pipinya. Dia tidak mempunyai penghibur dari antara semua kekasihnya. Semua sahabatnya berlaku khianat terhadapnya, mereka menjadi musuh-musuhnya. Yehuda pergi ke pembuangan karena penderitaan dan perbudakan yang besar. Ia bermukim di antara bangsa-bangsa, dia tidak menemukan sangkar. Semua pemburunya telah mengambil alih dia di tengah-tengah kesukaran. Jalan-jalan di Zion sedang berkabung, tanpa seorang pun pergi ke pesta yang telah ditentukan. Semua pintu gerbangnya sepi, imam-imamnya berkeluh kesah, anak-anak perawannya menderita, dan berada dalam kepahitan. Lawan-lawannya telah menjadi penguasa, musuh-musuhnya tenteram. Sebab Yahweh telah menyengsarakannya, karena bertumpuk-tumpuk pelanggarannya. Anak-anaknya telah pergi sebagai tawanan di hadapan lawan. Dan dari putri Zion seluruh kemegahan telah lenyap, pemimpin-pemimpinnya telah menjadi seperti rusa-rusa jantan. Mereka tidak menemukan padang rumput, dan mereka telah pergi tanpa kekuatan di hadapan pemburu. Yerusalem mengingat semua hal yang diinginkannya sejak dahulu kala. Ketika orang-orangnya jatuh ke dalam tangan lawan, dan tidak ada sekutu baginya, musuh-musuhnya melihatnya, mereka menertawakan kehancurannya. Yerusalem sangat berdosa, oleh karena itu, ia telah menjadi cemar. Orang-orang yang mengenalnya merendahkannya karena mereka melihat ketelanjangannya. Dia juga berkeluh kesah, dan berpaling. Kenajisannya terdapat pada kain jubahnya, dan dia tidak mengingat masa akhirnya, dan telah menurun dahsyat. Ia tidak mempunyai penghibur, ya Yahweh, lihatlah kesusahanku, karena musuh telah meninggikan dirinya. Musuh telah merentangkan tangannya di atas segala hal yang diinginkannya, sungguh dia telah melihat bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, yang telah engkau perintahkan agar mereka tidak memasuki jemaatmu. Seluruh rakyatnya berkeluh kesah karena mencari roti. Mereka menyerahkan benda-benda yang disukainya ganti makanan untuk mempertahankan hidupnya. Lihatlah, ya Yahweh, dan pandanglah aku, karena aku telah menjadi hina. Apakah ini bukan masalah bagimu, kamu semua yang melewatinya? Lihatlah dan perhatikanlah, apakah ada duka cita seperti duka citaku yang telah ditimpakan kepadaku, yang Yahweh telah membuat aku sengsara pada hari murkanya yang menyala-nyala. Dari ketinggian dia telah mengirimkan api ke dalam tulang-tulangku, dan melemahkannya. Dia menyebarkan jerat bagi kakiku, dia telah membalikkan punggungku, dia memberiku kehancuran, aku sakit sepanjang hari. Kuk pelanggaranku diikat oleh tangannya, semuanya itu saling menjalin, mereka memasangnya pada leherku. Dia melemahkan kekuatanku, Tuhan menyerahkan aku ke dalam tangan mereka, aku tidak mampu bangkit. Tuhan menginjak-injak seluruh orangku yang perkasa di tengah-tengahku, dia memanggil suatu perkumpulan melawan aku, untuk menghancurkan teruna-terunaku. Seperti seorang pemeras anggur, Tuhan menginjak-injak anak darah putri Yehuda. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air mata, sebab telah jauh dariku penghibur yang menyegarkan jiwaku. Anak-anak lelakiku muram, karena musuh lebih kuat. Zion terus merentangkan tangannya, tapi tidak ada seorang pun yang menghiburnya. Yahweh telah berpesan kepada Yakub bahwa musuh-musuhnya ada di sekelilingnya. Yerusalem telah menjadi suatu kecemaran di antara mereka. Yahweh adalah benar, karena aku memberontak melawan firman-Nya.
Aku memohon kepadamu, hai segala bangsa, dengar dan lihatlah duka citaku. Anak-anak darahku dan teruna-terunaku pergi ke pembuangan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, mereka memperdayaku, imam-imamku dan tua-tuaku berhenti di kota-kota, sementara itu mereka mencari makanan untuk mempertahankan hidup mereka. Lihatlah, ya Yahweh, karena aku menderita. Batinku bergolak, hatiku bergejolak di dalam diriku, karena aku telah memberontak dengan sedih. Di luar, pedang membuat mandul, di dalam rumah seperti ada kematian. Mereka mendengar bahwa aku mengeluh, tidak ada penghibur bagiku. Seluruh musuhku telah mendengar celakaku, mereka bersukacita karena engkau telah melakukannya. Engkau akan mendatangkan hari yang telah engkau sebut, dan mereka akan menjadi seperti aku. Biarlah semua kefasikan mereka sampai di hadapanmu, dan lakukanlah kepada mereka sebagaimana engkau telah melakukannya kepadaku atas semua pelanggaranku. Sebab, keluh kesahku sangat banyak, dan hatiku pedih. Eka atau Kitab Ratapan pasal 2 ayat 1-22. Betapa Tuhan telah menyelimuti putri Zion dengan murka-Nya. Dia mencampakkan kecantikan Israel dari langit ke bumi, dan tidak mengingat tumpuan kaki-Nya di hari kemurkaan-Nya. Tuhan menelan seluruh tempat kediaman Yakub, dan tidak berbelas kasihan. Dalam kemurkaan-Nya, Dia telah meruntuhkan benteng-benteng putri Yehuda. Dia membuat mereka membentur bumi. Dia telah mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dia mematahkan seluruh tanduk Israel dalam murka-Nya. Dia telah membalikkan tangan kanannya dari wajah para pembenci, dan Dia membakar Yakub seperti api yang menyala-nyala, yang menghabiskan sekitarnya. Dia menarik busurnya seperti seorang musuh, menaruh tangan kanannya seperti seorang lawan dan membunuh semua orang yang diinginkan matanya di dalam kemah putri Zion. Dia mencurahkan murka-Nya seperti api. Tuhan seperti seorang musuh, Dia menelan Israel, Dia menelan seluruh istananya, dan menghancurkan benteng pertahanannya, dan Dia memperbanyak perkabungan dan ratapan di kalangan putri Yehuda. Dan Dia merusak kemahnya seperti sebuah kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Yahweh telah membuat tempat-tempat pertemuan dan hari-hari Sabat terlupakan di Zion, dan Dia menolak raja dan imam di dalam kegeraman murka-Nya. Tuhan membuang mezbah-Nya, Dia menolak tempat kudus-Nya, Dia telah menyerahkan tembok-tembok istananya ke dalam tangan musuh, mereka menimbulkan kegaduhan dalam bait Yahweh, seperti suatu hari pertemuan. Yahweh hendak menghancurkan tembok putri Zion, Dia telah merentangkan sebuah garis, Dia tidak menarik tangannya dari penghancuran, dan Dia membuat kubu dan tembok ratapan, mereka menjadi merana bersama. Gerbang-gerbangnya telah tenggelam ke dalam bumi, Dia telah menghancurkan dan menyerahkan palang-palang pintunya, raja-rajanya dan para pemimpinnya ada di antara bangsa-bangsa, hukum pun tidak ada, juga nabi-nabinya tidak mendapat penglihatan dari Yahweh. Di atas tanah mereka duduk, tua-tua putri Zion terdiam, mereka menabur abu di atas kepala mereka, mereka mengenakan kain kabung, anak-anak darah Yerusalem membiarkan kepala mereka menunduk ke tanah. Dan mataku pada akhirnya berair mata, batinku resah, isi perutku terburai ke tanah, karena reruntuhan putri bangsaku, anak-anak dan bayi-bayi yang pingsan di alun-alun kota. Mereka berkata kepada ibu-ibu mereka, di manakah gandum dan anggur ketika mereka merana bagaikan orang yang terluka di alun-alun kota? Ketika jiwa mereka tercurah di pangkuan ibu-ibu mereka. Apa yang dapat aku persaksikan kepadamu? Dengan apakah aku dapat membandingkan kamu, hai putri Yerusalem? Dengan apakah aku dapat menyamakan engkau, sehingga aku dapat menghiburmu,
hai anak Dara putri Zion. Sebab kehancuranmu besar seperti lautan, siapa yang dapat menyembuhkan engkau? Nabi-nabimu telah melihat kesalahan dan hal-hal kebodohan bagimu, dan mereka tidak menyingkapkan kejahatanmu, untuk membebaskan penawananmu, tetapi telah meramalkan yang salah dan menyesatkanmu. Semua orang yang lewat bertepuk tangan kepadamu. Mereka mencemooh dan menggelengkan kepala mereka kepada putri Yerusalem, sambil berkata, inikah kota yang mereka sebut kecantikan yang sempurna, kesukaan seluruh bumi. Semua musuhmu telah mengangakkan mulutnya melawan engkau, mereka mencemooh dan mengertakkan gigi mereka, mereka berkata, kami telah menelannya. Tentu inilah hari yang kami nantikan, telah kami temukan, telah kami lihat. Yahweh telah melakukan apa yang telah Dia rencanakan, Dia menggenapi firman-Nya yang telah Dia perintahkan sejak dahulu kala. Dia telah menghempaskan dan tidak berbelas kasihan, dan Dia telah membuat musuh bersukacita atasmu, Dia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Hati mereka berseru kepada Tuhan, ya tembok putri Zion, biarlah air mata mengalir seperti aliran air siang dan malam, biarkan dirimu tidak memberi kelegaan, dan biarlah putri kesayanganmu beristirahat. Bangunlah, berteriaklah pada waktu malam, pada permulaan jaga, curahkanlah hatimu seperti air di hadapan wajah Yahweh. Angkatlah tanganmu kepada Dia demi hidup anak-anakmu yang sakit karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah, ya Yahweh, dan pertimbangkanlah kepada siapa engkau telah melakukan ini. Apakah para wanita akan memakan anak kandungnya, anak-anak yang masih menyusu? Apakah imam dan nabi harus dibunuh dalam tempat kudus Tuhan? Muda dan tua berbaring di atas tanah alun-alun, anak-anak Daraku dan teruna-teruna telah gugur oleh pedang. Engkau telah membunuh mereka pada hari murka-Mu, engkau telah membunuh, engkau tidak berbelas kasihan. Engkau telah mengundang kengerianku pada hari pertemuan yang telah ditetapkan, dan tidak ada orang yang terluput atau bertahan pada hari murka Yahweh. Mereka yang telah aku tebarkan dan telah aku besarkan, yang memusuhiku telah menghabisinya. Eka atau Kitab Ratapan pasal 3 ayat 1-66. Aku, manusia yang telah melihat penderitaan karena tongkat murkanya. Dia menuntunku dan membuatku masuk ke dalam kegelapan dan bukan terang. Tentu dia berbalik melawan aku, dia membalikkan tangannya sepanjang hari. Dia telah membuang dagingku dan kulitku. Dia telah menyerahkan tulang-tulangku. Dia telah membangun melawan aku, dan telah meletakkan di sekitarku empedu dan keletihan. Dia telah membuatku tinggal dalam tempat-tempat yang gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Dia membangun tembok di sekelilingku, dan aku tidak dapat keluar. Dia telah membuat rantai perungguku menjadi berat. Juga ketika aku berseru dan berteriak untuk suatu pertolongan, Dia menghalangi doaku. Dia telah merintangi jalan-jalanku dengan batu-batu belah, jalan-jalan setapakku berliku-liku. Dia adalah seekor beruang yang berbaring menantiku, seekor singa di persembunyian. Dia telah membelokkan jalan-jalanku dan merobek-robek aku. Dia membuat aku muram. Dia telah menarik busurnya dan menempatkan aku sebagai sasaran anak panah. Dia memasukkan anak-anak panah dari tabungnya ke dalam batinku. Aku adalah ejekan bagi seluruh bangsaku, yaitu nyanyian mereka sepanjang hari. Dia telah memenuhi aku dengan hal-hal yang pahit, dan Dia membuat aku mabuk dengan kepahitan. Dan Dia mematahkan gigiku dengan batu-batu kerikil. Dia telah menutup aku dengan abu. Dan Engkau telah membuang jiwaku dari kedamaian, aku telah melupakan kebaikan-kebaikan. Dan aku berkata,
lenyaplah kekuatanku dan pengharapanku dari Yahweh. Ingatlah penderitaanku dan pengembaraanku, bagaikan kepahitan dan empedu. Jiwaku selalu mengingatnya dan menenggelamkan diriku. Aku memerhatikan hal ini dalam hatiku, oleh karena itu, aku berharap. Sebab kebaikan Yahweh tak pernah berhenti, karena rahmat-Nya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Yahweh adalah bagianku, jiwaku berkata. Oleh karena itu, aku akan berharap kepadanya. Yahweh itu baik bagi mereka yang menantikan Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik bahwa seorang mengharapkan keselamatan Yahweh, sekalipun diam-diam. Adalah baik bagi seorang yang memikul kuk pada masa mudanya. Dia duduk seorang diri dan diam, karena dia meletakkan kuk itu di atasnya. Dia melekatkan mulutnya pada debu, mungkin ada harapan. Dia memberikan pipinya kepada dia yang memukulnya, dia dikenyangkan dengan cercaan. Sebab Tuhan tidak akan mencampakkannya selama-lamanya. Karena walaupun dia mendatangkan kedukaan, dia akan berbelas kasihan sesuai dengan kebaikannya yang berlimpah-limpah. Sebab dari hatinya dia tidak menyengsarakan atau mendukakan anak-anak manusia. Dengan meremukkan semua tawanan di bumi di bawah kakinya. Dengan mengesampingkan penghakiman manusia di hadapan wajah yang maha tinggi. Dengan menumbangkan manusia di dalam perbantahannya, bukankah Tuhan telah melihatnya? Siapakah dia ini, yang berbicara maka hal itu terjadi? Bukankah Tuhan telah memerintahkannya? Kejahatan dan kebaikan tidak keluar dari mulut yang maha tinggi. Apakah umat manusia? Manusia yang hidup harus mengeluh atas dosa-dosanya. Marilah kita mencari dan mencoba jalan-jalan kita, dan berbalik kembali kepada Yahweh. Mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Elohim di surga. Kami telah melanggar dan telah memberontak terhadap Engkau, Engkau tidak mengampuni. Engkau telah membungkus dirimu sendiri dengan murka, dan mengejar kami, Engkau telah menyembelih, Engkau tidak berbelas kasihan. Engkau telah membungkus dirimu dengan awan, terhadap setiap doa yang menembusi. Engkau telah membuat kami seperti kotoran dan sampah di tengah bangsa-bangsa. Semua musuh kami telah membuka mulutnya melawan kami. Kegentaran dan jerat telah menimpa kami, kesunyian dan puing-puing. Aliran air mengalir turun dari mataku, karena puing-puing putri bangsaku. Air mataku bercucuran dan tidak berhenti, dari sana terus mengalir. Sampai Yahweh memandang ke bawah dan melihat dari surga. Mataku melukai jiwaku karena semua putri kotaku. Musuh-musuhku telah memburu aku, seperti seekor burung, tanpa alasan. Mereka telah memotong hidupku di dalam jerat, dan melempariku dengan batu. Air mengalir di atas kepalaku, aku berkata, aku binasa. Aku memanggil namamu, ya Yahweh, dari dasar lubang. Engkau telah mendengar suaraku, jangan sembunyikan telingamu untuk kelegaanku, teriakku untuk pertolongan. Engkau mendekat pada hari aku memanggilmu, Engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, Engkau telah berjuang sebuah perjuangan jiwaku, Engkau menebus hidupku. Ya Yahweh, Engkau telah melihat salahku, adililah perkaraku. Engkau telah melihat seluruh pembalasan dendam mereka, semua rancangan mereka melawan aku. Engkau telah mendengar cemooh mereka, ya Yahweh, semua rancangan mereka melawan aku. Bibir orang-orang yang bangkit melawan aku, dan rencana jahat mereka melawan aku sepanjang hari. Perhatikanlah ketika mereka duduk dan ketika mereka berdiri, akulah nyanyian mereka. Engkau akan mengembalikan kepada mereka dengan sebuah ganjaran, ya Yahweh, sesuai dengan perbuatan tangan mereka. Engkau akan memberi mereka hati yang tumpul,
kutukmu menimpa mereka. Kejarlah dan hancurkanlah mereka dalam murka dari kolong langit Yahweh. Eka atau Kitab Ratapan pasal 4 ayat 1-22. Betapa suram emas murni itu, emas yang baik itu berubah. Batu-batu suci itu tercampak di ujung setiap jalan. Putra-putra Zion yang terbaik dinilai seperti emas murni, betapa mereka anggap sebagai perkakas tembikar, pekerjaan tangan tukang periuk. Bahkan serigala-serigala pun menjulurkan susu, mereka menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsaku bengis seperti burung unta di padang gurun. Lidah bayi melekat pada langit-langit mulutnya karena kehausan. Anak-anak kecil meminta roti, tetapi tidak ada yang membagi untuk mereka. Orang yang makan makanan yang lezat, telantar di jalan-jalan, orang-orang yang diberi makan dalam kemewahan, memeluk timbunan kotoran. Dan kejahatan putri bangsaku melonjak lebih dari dosa Sodom, yang telah dirobohkan seketika, dan tidak ada tangan yang menegakkannya. Pemimpin-pemimpinnya lebih bersih daripada salju, lebih putih daripada susu, tubuh mereka lebih merah daripada batu merah delima, rupa mereka seperti batu nilam. Penampilan mereka lebih hitam daripada jelaga, mereka tidak dikenali di jalan, kulit mereka telah berkerut pada tulang mereka, kulit itu mengering dan telah menjadi seperti kayu. Lebih baik orang yang terbunuh karena pedang, daripada orang yang mati karena kelaparan, mereka merana, karena kekurangan hasil ladang. Tangan wanita-wanita yang menaruh iba telah merebus anak-anak mereka sendiri, anak-anak itu menjadi makanan bagi mereka dalam kehancuran putri bangsaku. Yahweh telah memenuhkan amarahnya, Dia telah menuangkan api kemarahannya yang menyala-nyala dan telah mengobarkan api di Zion, dan api itu telah melahap dasar-dasarnya. Raja-raja di bumi dan semua penduduk dunia, tidak akan percaya bahwa lawan dan musuh akan masuk ke dalam pintu-pintu gerbang Yerusalem. Oleh karena dosa nabi-nabinya, dan kejahatan para imamnya, yang menumpahkan darah orang yang benar di tengah-tengahnya. Mereka berjalan terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, mereka dicemari dengan darah sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyentuh pakaian mereka. Orang berteriak kepada mereka, "Enyahlah, najis, enyahlah, enyahlah, jangan sentuh." Lalu mereka lari terhuyung-huyung, mereka berkata di antara bangsa-bangsa, mereka tidak akan terus tinggal di sana. Wajah Yahweh telah mencerai-beraikan mereka, Dia tidak akan terus memandang mereka, mereka tidak memandang para imam, mereka tidak bermurah hati kepada tua-tua. Sementara kami ada, mata kami gagal karena pertolongan kami sia-sia. Dalam pengamatan kami telah mengamati suatu bangsa, itu tidak menyelamatkan. Mereka memburu langkah-langkah kami, dengan memasuki jalan-jalan kami. Akhir hidup kami sudah dekat, hari-hari kami tergenapi, karena akhir hidup kami telah datang. Pemburu-pemburu kami lebih cepat daripada Raja Wali di langit, mereka dengan ganas memburu kami di atas pegunungan, mereka berbaring menunggu kami di padang gurun. Napas hidung kami, orang yang diurapi Yahweh, terperangkap dalam lubang perangkap mereka, orang yang kami katakan, di dalam bayangannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Bersukacitalah dan bergembiralah, hai putri Edom, yang tinggal di tanah Uz, cawan juga akan melewati engkau, engkau akan mabuk dan akan menjadikan dirimu telanjang. Kesalahanmu telah diselesaikan, hai putri Zion, Dia tidak akan lagi membawa engkau ke dalam pembuangan. Dia akan memperhitungkan kesalahanmu, hai putri Edom, Dia akan menyingkapkan dosa-dosamu. Eka atau Kitab Ratapan pasal 5 ayat 1-22. Ingatlah, ya Yahweh, apa yang telah terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah celah kami.
Milik pusaka kami telah beralih kepada orang asing, rumah-rumah kami kepada pendatang. Kami yatim, tidak berayah, ibu-ibu kami seperti janda. Kami minum air kami dengan membayar perak, kayu kami dapatkan dengan suatu harga. Kami dikejar pada tengkuk kami semakin letih, dan istirahat tidak diberikan kepada kami. Kami telah menyerahkan tangan kepada Mesir, kepada Asyur, agar dipuaskan dengan roti. Para leluhur kami telah berdosa, dan mereka tidak ada lagi, kami telah lahir dengan kesalahan-kesalahan mereka. Budak-budak memerintah atas kami, tapi tidak ada penyelamat dari tangan mereka. Kami akan membawa masuk roti kami ke dalam jiwa kami dari hadapan pedang di padang gurun. Kulit kami panas seperti sebuah tungku karena demam panas oleh kelaparan. Mereka memerkosa wanita-wanita di Zion, anak-anak dara di kota-kota Yehuda. Para pemimpin digantung oleh tangan mereka, wajah tua-tua tidak dihormati. Mereka mengambil para teruna untuk menggiling, dan orang-orang muda tersandung pada kayu. Tua-tua telah berhenti dari pintu gerbang, para teruna dari musiknya. Sukacita hati kami telah berhenti, tarian kami telah berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Sekarang celakalah kami, sebab kami telah berdosa. Hati kami sakit karena ini, mata kami redup karena hal-hal ini. Di atas gunung Zion yang telantar, rubah berjalan-jalan di atasnya. Engkau, ya Yahweh, tetap selamanya, takhtamu dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Mengapa engkau melupakan kami selamanya, dan meninggalkan kami demikian lama? Kembalikanlah kami kepadamu, ya Yahweh, dan kami akan kembali, perbaruilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kecuali engkau telah menolak kami sama sekali, engkau telah benar-benar murka terhadap kami.